Oke, selamat pagi saudaraku yang ada di TikTok dulu. Selamat pagi, good morning. Apa kabar pagi ini? Juga saudara, saya menyapa teman-teman yang ada di YouTube. Halo, dan juga teman-teman yang ada di Zoom. Semuanya bersuka cita pagi ini oleh karena kasih Tuhan ya. Saya percaya semuanya bersuka cita. Oke, saudara yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini, semua karena anugerah-Mu, kebaikan-Mu. Saat ini hamba-Mu menyerahkan setiap menit ke dalam tangan-Mu, bergantung penuh kepadamu, sembunyikan hamba di balik kuasa salibmu, biar hanya namamu saja yang dimuliakan, namamu saja yang ditinggikan, diagungkan. Terima kasih untuk semua kasih setia dan kebaikanmu di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas semua penyertaan penjagaanmu. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik, Kau amat baik, Kau luar biasa baik. Tolong hamba Roh Kudus dan setiap hati kau jamah yang sakit disembuhkan saat ini, yang berbeban berat mendapat kelegaan. Kami percaya mujizatmu terjadi bahkan saat firmanmu diberitakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kami patahkan segala kuasa yang coba menghalangi pemberitaan firman Allah, dihancurkan, dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar nama Tuhan yang ditinggikan, diagungkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Baik saudara yang ada di TikTok, yang ada di YouTube, ya semuanya yang ada di mana saja ya saudara. Ini berbagai-bagai ya. Baik saudaraku yang terkasih, saat ini saya mau membawa kisah yang bernama Elizabeth dan saya akan memberi judul Elizabeth dihormati dalam penantian. Saudara, kita akan membaca kisahnya dari Lukas 1 ayat 1 sampai 2. Nah, jadi saya akan bacakan saudara, mari kita buka Lukas 1 ya ayat 1 sampai 2, ayat Lukas 1 dan Lukas 2 kita akan membaca, tapi mungkin ayat-ayat inti Anda bisa mendengarkan atau juga sangat baik kalau Anda membaca firman dalam kesibukan di pagi hari ini. Baik saudara, saya akan membacakan dari Lukas 1, mungkin saya hanya baca inti-intinya saja saudara ya. Anda bisa baca ulang Lukas 1, Lukas 2 di rumah. Oke? Baik. Pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam. Jadi kita membaca dari Lukas 1, khususnya ayat 5 sampai 7. Ya, saya sapa yang di TikTok ya. Salam semuanya yang ada di Medan. Saya mohon maaf kalau lagi firman mungkin saya tidak fokus kepada cat-cat supaya saya bisa menyampaikan firman Tuhan pagi ini dan supaya sampai pesan yang Tuhan sampaikan. Baik. Saudara, saya baca Lukas 1 ayat 5 sampai 7. Pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria. Istrinya berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Keduanya hidup benar di hadapan Allah, tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umur. Bayangkan saudara, seorang imam yang biasanya mungkin mendoakan orang hamil, sementara istrinya sendiri tidak hamil, gitu ya saudara, dalam firman ini dikatakan. Di sini Elizabeth digambarkan sebagai pribadi yang benar di hadapan Allah. Saudara, hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, jangan kita cepat menghakimi kalau seseorang nggak punya anak, ya, wanita mandul, kita sering cepat banget, mungkin karena terbawa dari dulu-dulu, kalau hamil atau kalau orang yang mandul itu aib gitu ya, saudara ya. Padahal kalau Anda baca di Alkitab, itu hampir semua wanita-wanita signifikan itu mandul, saudara. Sarah mandul. Rifka mandul, Rahel mandul, Hana mandul. Kemudian banyak yang mandul. Justru orang-orang hebat kok mandul gitu ya saudara. Kok susah punya anak tapi sekali diberi anak. Wow, anak yang luar biasa. Elizabeth mandul ya. Elizabeth dan Maria adalah dua generasi yang sangat berbeda usianya saudara. Tapi mereka dipertemukan oleh waktunya Tuhan. Kadang kita melihat dari waktunya Elizabeth kok kelamaan hamilnya sudah lewat menopause, sudah nenek-nenek.
Kita melihat Maria yang sangat belia, kok cepet banget hamilnya kan bentar lagi mau nikah, kenapa mesti hamil dulu sebelum nikah? Mungkin banyak pertanyaan seperti itu, saudara ya. Nah, saya balik lagi khusus tentang kemandulan, saudara ya. Jadi saya sangat terpesona kenapa banyak wanita mandul di Alkitab, tapi ternyata dipakai Tuhan luar biasa, saudara. Namun kemandulan ini menjadi realita dan realitanya sangat menyakitkan, saudara tentunya dalam konteks saat itu. Jadi ayat ini menunjukkan kontras antara kesalehan dan penderitaan. Ini membuka ruang untuk refleksi teologis bahwa penderitaan bukanlah hukuman atas dosa, melainkan ruang pertumbuhan iman. Jadi ada yang perlu dibalikkan selama ini cara kita memandang dengan cara Tuhan memandang. Kita manusia jangan cepat sekali menghakimi. Karena sebenarnya ini bukan apa yang dibatasi Tuhan, kemandulan, sakit penyakit itu semata-mata bukan hanya karena dosa, ya saudara, tapi juga bisa menjadi ruang pertumbuhan iman, ruang kesaksian ilahi. Saudara, bila kita membaca dari Lukas 1, mungkin saya lompat-lompat karena ambil Elisabetnya penekanan. Saya ambil dari Lukas 1, Anda bisa buka Lukas 1 ayat 13 sampai 17, di mana malaikat menyampaikan kepada Zakaria bahwa doanya dikabulkan dan Elisabet akan melahirkan seorang anak yang akan diberi nama Yohanes. Intinya demikian. Saudara bayangkan seorang nenek-nenek, aduh udah menopause, aduh kalau nenek-nenek ya udah nggak ada gairah juga saudara ya. Ada masa wanita itu menopause ya. Jadi Allah tidak melupakan doa yang dipanjatkan dengan setia. Saya mau katakan, Allah tidak melupakan doa yang dipanjatkan yang dengan setia. Bahkan ketika waktu manusia tampak terlambat, ini menggambarkan bahwa janji Tuhan tidak pernah gagal. Hanya waktunya aja yang sering berbeda dari yang kita harapkan. Saya mau katakan, janji Tuhan dalam hidupmu tidak pernah gagal. Penolakan, penundaan itu bukan berarti gagal. Belum tentu, saudara. Saya mau katakan, penundaan seakan-akan waktu terlalu lama dan di satu waktu kita melihat teman kita udah duluan, ya udah kayak dipakai dahsyat sekali ya. Saudara, saya mau katakan penundaan itu bukan berarti penolakan dari Tuhan. Waktunya Tuhan itu kadang misteri, saudara. Saya membahas tentang Elizabeth dan Maria ini misteri, misteri ilahi. Sehingga kita nggak bisa nanti waktunya ya. Saya juga pernah begitu membuat timing saya. Bukan berarti kita tidak membuat perencanaan. Kita boleh dan harus membuat perencanaan dalam hidup ini. Itu bagian dari iman. Iman itu ada tindakan. Tapi lebih dari situ. Ini kita diajar bergantung penuh kepada Tuhan. Kadang kita boleh punya estimasi, kita boleh punya pengharapan. Karena itu yang membedakan ekspektasi dalam hidup itu penting. Kalau enggak nanti kita so-so, que sera-sera, enggak ada gitu ya. Tuhan senang dengan ekspektasi kita. Tapi yang mau saya katakan saudara, kita harus menyerahkan dan bergantung penuh kepada Tuhan. Karena cara Tuhan berbeda dengan cara kita. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tampak seribu tanya. Saya pernah di waktu-waktu saya bingung, saudara. Bagaimana ini Tuhan? Bagaimana? Saya nggak ngerti. Bahkan sampai sekarang saya nggak ngerti, saya hanya menjalani. Kadang Tuhan membuka lembar demi lembar anak tangga perlahan-lahan. Tapi yang mau saya tahu, dia Bapakku. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Kadang Tuhan ingin kita seperti anak kecil yang tetap bertumpu. Seperti saya memegang anak saya. Saya tidak menjelaskan semua pada anak saya. Karena saya tahu dia tidak akan bisa menerima semua penjelasan saya. Saya hanya menuntun dia dan mengajari dia belajar ketika dia dekat dengan saya. Dan bagaimana saya selalu menopang dan selalu ada buat dia. Kita orang tua kadang nggak selalu ada. Saya mau bilang orang tua yang paling perfect adalah Tuhan kita.
Dia beda dengan kita, tapi kita belajar hari lepas hari. Anak saya waktu kecil, dia pegang tangan saya begitu kuat, saudara. Dia pegang, tapi dia percaya, dia nggak butuh penjelasan, dia hanya memeluk saya dan dia merasa nyaman. Saudara, Tuhan ingin kita seperti itu. Ada saatnya kita dibukakan pelan-pelan, pelan-pelan. Semakin kita dewasa, kita akan dibukakan lebih besar lagi. Tapi yang mau Tuhan nyatakan bahwa kita harus bergantung penuh kepadanya. Saudara, apapun doa Anda, sebenarnya Tuhan sudah menjawabnya. Hanya waktunya berbeda dengan waktu kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, saudara. Allah tidak melupakan doa yang dipanjatkan dengan setia. Bahkan ketika waktu manusia tampak terlambat, saya mau katakan ini menggambarkan bahwa janji Tuhan tidak pernah gagal. Hanya waktunya yang sering berbeda dari yang kita harapkan. Saudara, bila kita balik lagi ke firman, saudara. Lukas 1 ayat 24 sampai 25. Elizabeth mengandung. Bayangkan nenek-nenek. Mungkin diperkirakan usianya Elizabeth sudah 70 ke atas, saudara. Aduh, apa yang bisa dilakukan oleh wanita 70 tahun gitu ya. Atau 60 lah kita buat ya, sosok lah. 60 atau 70 lah, 70. Ini suatu perbuatan. Tuhan kadang melakukan hal yang mustahil dari hukum alam, hukum dunia. Kenapa? Supaya manusia hanya bisa bilang itu hanya karena Tuhan. Kalau hamil, karena memang seperti Hagar ya saudara ya, mohon maaf. Hagar itu kan karena biologis ya. Tapi Sarah itu yang dijanjikan ya saudara. Tapi meskipun demikian Tuhan memperhatikan Hagar. Dia tahu Hagar ini hanya korban sistem dari ketidaksabaran baik Abraham maupun Sarah. Tapi Tuhan selalu menopang orang-orang yang remuk hati. Mau dia korban sistem, mau dia hanya diperalat, mau dia hanya dimanfaatkan, percayalah. Tuhan dekat dengan orang yang remuk hati. Bawa itu kepada Tuhan. Dia tahu cara memulihkan segala sesuatu. Rencananya tidak pernah gagal. Mungkin kalau tidak pernah ada Hagar, akan ada sangat mulus. Tapi percayalah, Tuhan berdaulat atas apapun. Saat kita bawa, seakan seperti nasi sudah jadi bubur, tapi bubur yang Tuhan buat akan menjadi bubur yang sangat-sangat spektakuler. Saudara, apapun di tangan Tuhan, luar biasa. Sekarang pertanyaannya, maukah Anda membawanya kepada Tuhan? Sekarang kita balik tentang Elizabeth. Kenapa saya harus membawa Anda lebih dalam dulu? Karena Anda harus bisa membayangkan seorang Elizabeth, saya seorang perempuan. Ada waktunya perempuan menopause. Saudara, Elizabeth ketika menggebu-gebu, mungkin itu usia 20 setelah dia menikah dengan Zakaria. Bayangkan dia berdoa, dia mendoakan orang hamil, dia nggak hamil-hamil. Sampai sudah menopause, pasti dia berkata, oh mungkin Tuhan ingin aku punya anak-anak rohani. Ya, mungkin sebagian ada yang demikian Tuhan, karena saya pernah mendengar kesaksian demikian. Tapi yang mau saya bawa lebih dalam, karena dulu beda dengan sekarang. Dulu yang mandul itu aib. Elizabeth ini dosa apa? Dia saleh, dia benar, tapi nggak punya anak. Dia doain orang, orang hamil, tapi dia sendiri nggak hamil-hamil, saudara. Pasti dia punya pertanyaan, Tuhan, aku dosa apa? Aku salah apa? Dulu ngeri, mulut netizennya lebih parah walaupun nggak ada media sosial, saudara. Karena aib, aib, aib begitu ya, saudara ya. Kalau sekarang sudah banyak pendidikan, jadi nggak pendidikan bully-bully gitu ya saudara, walaupun tetap ada bully ya saudara, yang paling tidak em, sudah banyak perkembangan dengan perkembangan zaman saudara. Saudara, Elizabeth mungkin sudah tidak punya ekspektasi, tapi itu salah saudara. Dia tetap percaya pada Tuhan. Saya yakin sehingga janji itu terpenuhi karena dia tetap percaya walaupun benih itu kecil, karena sudah mulai mengecil seiring tahun dan melihat tampak mustahil, tapi benih itu masih tetap ada dan Tuhan menghargai. Itulah yang mau saya katakan. Sekecil apapun benih itu sekarang, di tangan Tuhan bisa besar. Mungkin Anda sudah lama sekali mendoakan dan Anda sudah lupa. Bahkan mungkin Anda sudah ikhlas. Tuhan, mungkin aku tidak dipakai untuk punya anak. Anak-anak jasmani, tapi hanya anak-anak rohani. Saudara, saya mau katakan, saudara. Saya mau katakan, saudara. Sekecil apapun benih doa Anda, Tuhan sudah menampungnya. Dia punya cara yang terbaik untuk mewujudkannya.
Dan saya mau katakan jangan kehilangan ekspektasi untuk itu, saudara. Ini ada sulkun ya, mohon maaf ini di TikTok ini banyak kadang-kadang apakah yang mujizat Allah yang menciptakan dengan sempurna. Ya, ini nggak perlu digubris, saudara ya. Apapun yang Anda bilang, Yesus adalah Tuhan, itu aja intinya. Oke? Baik. Elizabeth mengandung, saudara. Ini suatu perbuatan Tuhan. Kalau bukan Tuhan nggak mungkin. Bukan hukum alam, bukan biologis, saudara. Tapi perbuatan Tuhan. Ketika ia memandang aku untuk menghapuskan aibku di depan orang. Saudara, dia juga merasa sakit, saudara. Tuhan, aku ini istri Zakaria, imam. Aku doain orang, aku saleh. Tapi aku sendiri nggak punya anak. Tuhan, aku ini salah apa? Pasti itu ada. Saya juga pernah berkata demikian ketika saya seperti tidak terima untuk sesuatu yang tidak seperti yang saya harapkan, saudara. Tapi saya belajar bergantung penuh pada Tuhan. Tuhan ingat setiap kesabaran kita. Tuhan ingat setiap doa dan ekspektasi kita. Bahkan Tuhan ingat ketika kita ikhlas dengan air mata kita. Dia tahu cara memutarbalikkannya dan mempromosikan kita. Dia tahu cara menjawab doa kita dengan waktunya yang terbaik. Elizabeth sabar. Elizabeth sabar. Sejak kapan manusia jadi Tuhan? Mohon maaf. Ini ada ini. Oh ya, Anda perlu tahu Yesus bukan manusia yang jadi Tuhan, tapi Tuhan yang jadi manusia. Ya, saya mau katakan Yesus bukan manusia yang jadi Tuhan atau dituhan-tuhankan. Yesus adalah Tuhan, Alfa dan Omega, yang ada sebelum dunia ini ada. Dia yang menciptakan dunia ini bersama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dialah anak. Saudara, Yesus harus jadi manusia untuk ditumbalkan di kayu salib, untuk membersihkan semua dosa kita, saudara. Untuk menghapus semua dosa kita. Dia harus dalam rupa manusia, tidak boleh dalam rupa Tuhan. Saat dia datang ke dunia ini dia adalah Tuhan 100%, tapi juga manusia 100%. Dia harus ambil dari sejak dia lahir, dia sudah dinubuatkan. Dia adalah Tuhan yang jadi manusia. Sehingga dia harus kembali kepada kediamannya di surga. Tapi dia harus datang dalam rupa manusia. Ya, jadi apapun mau Anda bilang, kenyataannya Yesus adalah Tuhan. Makanya banyak sekali yang benci orang Kristen karena kebenaran ada di kekristenan. Oke, baik saudara, Elizabeth mengakui karya Tuhan sebagai penghapus aib dan pemulih harga diri. Di sini kita melihat sisi perempuan yang selama bertahun-tahun memiliki beban sosial namun tetap menjaga iman. Ini tidak mudah. Saudara akan sangat mudah bila semuanya nyaman. Kita nyanyi haleluya, haleluya, semuanya nyaman. Tahukah Anda, iman kita teruji apakah betul-betul kokoh kedalamannya saat badai menerpa. Di saat badai menerpa hidupku. Nah itu kayaknya aku buat-buat gitu. Baik. Elizabeth di tengah penantian yang cukup panjang menopause sudah selesai. Tapi dia tetap memegang janji. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar Tuhan. Kalau misalnya hanya dinantikan 10 tahun, that's okay. 20 tahun mulai bimbang. 30 tahun sudahlah. Bukan jawaban Tuhan. Elizabeth mengalami fase ini dan Tuhan menghargai tiap kesetiaan. Saudara, saya mau katakan kesetiaan Anda sangat dihormati Tuhan. Ada upah untuk kesetiaan. Banyak orang yang baik, tapi belum tentu setia. Tapi orang yang setia, dia adalah orang yang baik pastinya. Saudara, Elizabeth tetap berjuang dan berusaha mempertahankan imannya sebagai penghapus aib dan pemulih harga diri.
Di sini kita melihat sisi perempuan yang selama bertahun-tahun memikul beban. Mungkin dikata-katai, lihat itu, orang lain dia doakan. Ya sama, Yesus juga pernah mengalami itu waktu dia di kayu salib. Turunlah kau dari salib itu, supaya aku percaya kau Tuhan. Diledek-ledek, biasanya orang benar diledek-ledek. Nah, ini seperti ini nih, yang ada di cat-cat ini, itu sudah biasa, itu sudah tertulis ya. Makanya orang Kristen biasa kalau diledek-ledek, karena itu ancaman bagi setan-setan yang memakai orang-orang, saudara. Jadi maksudnya begini, yang membawa kebenaran kita harus siap ya ditolak. Karena dunia ini dikuasai oleh si jahat. Karena itu kita harus jadi terang, jadi garam. Kalau ada pertentangan, itu artinya memang ada perbedaan terang dengan gelap. Ketika terang datang, gelap harus menyingkir. Karena kita dianggap ancaman sebagai anak-anak terang. Saudara, saya mau katakan, ada perlindungan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatanmu, minta kekuatan dari Tuhan. Supaya kita menjadi alat, kita hanya alat. Alatnya Tuhan. Dan biar semua kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara kita balik lagi ya. Nanti panjang sekali. Di sini ada perempuan yang sangat tangguh imannya. Walau ada banyak beban, mungkin dia menahan, dia tahan. Tapi dia tetap menjaga iman. Itulah bukti iman Anda. Apakah betul-betul kokoh atau tidak? Saat Anda tetap setia, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Saudara, tapi yang mau saya katakan, kesetiaan Anda sangat dihormati surga. Seperti itulah yang diberi kepada Elizabeth. Di masa tuanya semua orang akan berkata itu dari Tuhan. Kalau hanya di masa biologi seseorang, itu hanya dibilang ya namanya juga kalau wanita bersetubuh ya bisa hamil. Tapi kalau di masa tua, ada masa menopause, memang Tuhan mau melewatkan hukum alam biologisnya seorang perempuan supaya semua orang tahu itu dari Tuhan. Itu adalah anak yang Tuhan memang rancang khusus sebagai nabinya, sebagai utusannya, saudara. Saudara, Elizabeth memang dipersiapkan untuk melahirkan Yohanes Pembaptis yang akan menyiapkan jalan bagi Yesus. Saudara, Lukas 1 ayat 39 sampai 45, Maria mengunjungi Elizabeth dan bayi dalam rahim Elizabeth melonjak. Jadi beda usia kandungan mereka 6 bulan, Saudara ya. Elizabeth sudah duluan hamil. Maria belia, usianya itu jauh terpaut. Dia bisa bilang bibi sama Elizabeth. Dan Elizabeth dengan Maria ini seperti dua generasi, dua generasi. Ini pendeta yang penting perpuluhan lancar. Nggak perlu kasih perpuluhan sama saya. Kasih perpuluhan sama Tuhan. Kalau lu pelit juga nggak apa-apa. Nggak ada yang maksa. Di sini nggak perlu ngasih uang. Di sini nggak ada uang. Di sini hanya bagi firman dengan tulus. Ya, hamba Tuhan dipelihara Tuhan. Ya, nggak perlu uang Anda. Ini pasti yang ngomong-ngomong tentang perpuluhan ya yang ngomong-ngomong tentang ini Tuhan ya, yang memang dia bukan orang Kristen ya. Tapi ada juga orang Kristen yang dia suka bahas perpuluhan, saudara ya. Saya mau katakan, kalau Anda nggak mau beri, nggak usah ya. Itu harus dengan ketulusan hati ya. Gereja nggak butuh uang orang pelit-pelit kayak gini ya, saudara ya. Paling juga ini nggak pernah ngasih. Yang suka ngungkit-ngungkit perpuluhan itu paling nggak pernah ngasih perpuluhan. Saya cek ya. Iri, dengki, itu aja yang ada di hatinya. Sebenarnya dialah orang yang mamon. Pikirannya uang aja. Dari tadi kita bahas Elizabeth Maria. Dia bahas uang ya. Karena dia mata duitan. Tuh catat tuh. Si Siatu itu mata duitan. Ya kita nggak ada bahas uang kan. Saya nggak ada minta uang. Nggak perlu juga. Tuhan sudah cukupkan. Nggak perlu Anda beri sama pendeta. Bukan Anda yang ngasih makan pendeta Tuhan. Dan Anda juga bukan Anda. Kalau bukan karena Tuhan. Jadi jangan sombong ya. Nggak perlu uangmu. Jalan di surga aja itu dari emas. Saya mau katakan, orang yang suka ngungkit-ngungkit uang di sini, pada dari tadi nggak kita bahas, dialah paling mata duitan, dialah orang paling kikir, dialah orang paling pelit. Dan hati-hati kamu memfitnah hamba Tuhan dari tadi dia nggak bahas uang, kamu bahas uang karena kaulah mata duitan, ya. Bertobatlah kau sia tua yang hanya sembunyi di balik-balik kedokmu itu. Kaulah yang mata duitan. Dari tadi kita nggak bahas uang, dari tadi kita bahas iman. Nggak perlu kau kasih perpuluhan atau persembahan. Uangmu itu nggak laku di surga. Itu sedang bicara hati. Dan orang yang suka ungkit-ungkit uang gini pada nggak pernah ngasih uang. Inilah orang yang paling pelit, orang yang mata duitan. Ya, kasihan banget loh. Bertobat lalu ya supaya Anda dapat bagian Anda ya. Saya mau katakan di sini, kalau Anda keberatan dengan perpuluhan ya,
Jangan bawa-bawa ke sini. Saya nggak pernah bahas perpuluhan, nggak pernah bahas uang. Saya nggak perlu uang Anda. Dari Tuhan saya makan ya. Saya kalau mau khotbah, nggak perlu di sini, sini nggak ada bayarannya. Saya di sini memberitakan firman, tapi sering diserang. Yang menyerang ini, inilah orang mata duitan. Catat ya. Paling pelit itu, paling kikir. Taunya cuma nyanyi, 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 nyanyi. Iri, dengki, iri, dengki. Itu yang suka nih. Yang dia nih nyamar nih. Nyamar, semuanya nyamar. Tapi gue bilang dalam samaranmu, berhentilah kau mikirin duit saja ya. Tuhan kita Jehovah Jireh ya. Dan Anda yang merasa Anda keberatan dengan perpuluhan, saya nggak bahas, saya nggak penting dengan perpuluhan Anda, persembahan Anda. Saya hanya ingin Anda bertumbuh dalam Tuhan, kuat dalam Tuhan ya. Ya kalau mau soal ini nggak gereja yang lagi bahas, tapi dia bahas-bahasan karena dia mata duitan, saudara. Oke, kita balik ke firman ya. Kasihan banget yang kayak gini. Sering banget saya diserang. Mungkin ada banyak pendeta yang buntut-buntutnya uang, tapi saya mau katakan ada banyak pendeta yang murni nggak dibayar, saudara. Bahkan dia harus berkontribusi dengan air mata. Ada banyak pendeta yang siap mati tanpa harus dia dibayar atau apapun. Dan Tuhan menghormati orang-orang yang begini. Jangan Anda fitnah orang-orang yang tulus. Kalau Anda pernah kepahitan dengan orang-orang yang akal bulus, tapi saya mau katakan, apapun yang Anda tabur, ya, taburlah dengan sukacita, ya. Kalau Anda keberatan dengan apapun itu keuangan, nggak usah kasih, nggak diminta kan, nggak dipaksa, kecuali dipaksa. Siapa yang maksa, tegurlah dia empat mata. Jangan semua pendeta Anda sama ratakan, ya. Saya nggak pernah menerima apapun. Saya menerimanya dari Tuhan dengan cara yang ajaib. Saya tulus melayani ke penjara, ke janda-janda, nggak ada uangnya di sana. Justru kita yang harus ngumpulin uang untuk mereka. Dan ada banyak pendeta yang tulus digini-giniin, saudara. Hati-hati Anda mengata-ngatain kalau Anda nggak kenal, ya. Kalau Anda tahu tentang perpuluhan juga hati-hati. Ini bukan tempatnya. Ini nggak sedang bahas perpuluhan atau persembahan. Ini bahas iman Elizabeth. Baik, kita balik ke Lukas 1 ayat 39 sampai 45. Maria mengunjungi Elizabeth. Maria ini adalah seperti ponakan jauh umurnya. Jadi kalau Elizabeth mungkin sekitar 60-70, Maria belum nyampe 20, saudara. Ini lintas generasi, tapi dia sudah diberi pesan sama malaikat Gabriel, kamu akan hamil. Sebentar lagi saya menikah, Tuhan. Kenapa nggak nunggu nikah supaya tahu itu anak dari Roh Kudus? Nanti kalau sudah menikah kan lain cerita. Apalagi kamu harus tetap dalam keadaan perawan suci. Bunda Maria mengandung Yesus dalam rupa perawan suci. Ya, saudara nggak pernah disentuh, saudara. Itu memang yang harus melahirkan Kristus, juru selamat itu yang benar-benar perawan suci, saudara. Makanya dia sebelum menikah dengan Yusuf, dia harus sudah hamil lebih dulu dari Roh Kudus. Itu semua punya makna teologis, saudara. Maria mengunjungi Elizabeth dan bayi dalam rahim Elizabeth yaitu Yohanes melonjak. Wow, dua perempuan ini menggambarkan dua generasi, satu seperti generasi terlalu muda dan satu seperti generasi terlalu tua, Tuhan. Tapi saya mau katakan, dunia bisa bilang terlalu muda, dunia bisa bilang terlalu tua, tapi kalau Tuhan memilih, dia memperlengkapi. Kalau Tuhan memanggil, dia yang menyediakan semuanya. Dia di atas segala hukum apapun karena dia Tuhan. Dia berdaulat atas apapun. Kalau dia mau, saya mau generasi. Dia sedang mau mengatakan, saya mencintai semua generasi. Saya cinta generasi yang sudah merasa Tuhan sudah sampai sini. Tidak, tidak, tidak. Saya ingin kamu tetap produktif walaupun kau sudah dibilang oleh dunia ini pensiun. Ada yang bilang, Tuhan aku masih terlalu muda. Tidak, tidak, tidak. Kalau aku yang memanggil kamu, bahkan walaupun usiamu muda, tapi rohku ada di dalammu, kau akan lebih bijaksana daripada orang yang sudah berumur sekali. Wow, saudara. Tuhanmu katakan, aku cinta semua lintas generasi. Di dalamku tidak ada batasan. Aku yang berdaulat atas apapun, saudara. Elizabeth dipenuhi Roh Kudus. Ini yang membuat identitas Mesias yang dikandung Maria. Saudara, Elizabeth menjadi saksi dan suara kenabian dalam perjanjian baru yang menyambut Mesias. Ya, dipakai Allah. Selamat pagi, ini anak saya, saudara ya. Sebagai anak, udah berdoa? Udah. Baca firman ya. Mohon maaf, saudara, saya nyambi-nyambi. Ada anak saya tidur di sebelah. Ada yang sudah bangun. Ayo nak, duduk, minum dulu sayang. Lalu baca firman. Baik, saudara sambil nyambi-nyambi. Karena pelayanan pertama seorang ibu adalah anak dan keluarganya, saudara. Bukan berarti kalau jadi ibu nggak bisa melayani. Bisa.
di menginjil bisa ya lewat media sosial apapun. Saudara, Peter, minum, baca firman, buka buka bawah, oke? Ya. Jadi Elizabeth menjadi saksi dan suara kenabian pertama dalam perjanjian baru yang menyambut Mesias. Dia dipakai Allah untuk meneguhkan panggilan Maria. Roh Kudus memenuhi Elizabeth. Ini menandakan bahwa perempuan yang dianggap hina justru menjadi wadah pewahyuan ilahi. Saudara, Lukas 1 ayat 57 sampai 66 jelas berkata, kelahiran Yohanes Pembaptis. Elizabeth dengan tegas menyebut nama anaknya Yohanes. Ini bertentangan dengan kebiasaan. Ini tidak mengikuti nama ayahnya. Wow. Jadi apa di sini maknanya? Bahwa tindakan Elizabeth ini menunjukkan ketaatannya pada wahyu Tuhan melalui malaikatnya. Bukan pada tekanan tradisi sosial. Ia menjadi teladan keberanian spiritual dan ketaatan pada kehendak Tuhan. Saudara, di sini kita akan membahas tentang Elizabeth, inti nama tokoh Elizabeth ini. Saudara, siapakah dia? Saya menyebutnya orang yang sangat setia, kesetiaan dalam penantian. Elizabeth sangat setia. Saya berdoa kita di sini setia, setia sampai mati, setialah menanti apa yang Tuhan janjikan, pasti tergenapi. Asal kita tidak kepahitan atau menyangkal di tengah jalan. Mari kita teladani Elizabeth, kesetiaan dalam penantian. Elizabeth menunjukkan bahwa kesalehan dan penderitaan bisa berjalan beriringan. Ia tetap setia meski doanya belum dijawab selama bertahun-tahun. Penghiburan ilahi melalui kehadiran Tuhan. Tuhan mengingat dan mengangkat aib Elizabeth tepat pada waktunya. Tidak hanya memberinya anak, tetapi anak yang besar di mata Tuhan. Saudara, jadi penghiburan ilahi melalui kehadiran Tuhan. Tuhan mengingat saudara dan mengangkat aib Elizabeth tepat pada waktunya. Dia tidak hanya memberi anaknya, tetapi anak yang besar di mata Tuhan. Saudara, ini juga tentang bicara suara kenabian perempuan. Elizabeth dipenuhi Roh Kudus dan menjadi nabi perempuan yang pertama menyambut dan meneguhkan identitas sebagai Mesias. Saudara, ada makna teologis yang dalam dari kisah Elizabeth ini. Allah menghormati orang benar dalam penantian. Saya ulang, Allah sangat menghormati setiap kita anak-anaknya. Setiap orang benar dalam penantian iman mereka. Disinilah iman kita diuji saat kita menunggu. Bagaimana kita berespon. Sama seperti seseorang yang menunggu. Awalnya mungkin dia berpikir 30 menit menjadi sampai 30 hari. Bagaimana dia menanti janji itu. Saudara, itu yang dialami Elizabeth. Dia menanti Tuhan, kapan kau beri aku anak? Sudah pupus kalau dari kacamata dunia. Karena dia sudah menopause hampir 70 mungkin saudara. Siapa yang menduga dia akan hamil? Tapi saya mau katakan apapun penantian Anda, Allah sangat menghormati orang benar dalam penantiannya. Elizabeth ini simbol bahwa Allah tidak melupakan umatnya. Kesetiaan dalam penantian dihormati oleh Tuhan. Bahkan ketika manusia menganggap semuanya sudah terlambat. Saudara yang kedua, dari sini yang mau saya tekankan dari penantian Elizabeth ini, karya Allah tidak terikat oleh usia dan situasi. Mau kata dunia pensiun, mau kata dunia terlalu muda, nolkan, nolkan. Banyak orang-orang jahat di pelayanan lebih jahat saudara kadang. Hierarki kadang membuat orang gak punya hati nurani lagi, saudara ya. Jadi karya Allah tidak terikat oleh usia dan situasi. Panggilan Tuhan melebihi apapun, saudara. Allah menunjukkan kuasanya di luar batas biologis dan norma sosial. Elizabeth melahirkan di usia lanjut, mengingatkan kita pada Sarah, pada Hana, Allah yang sama terus bekerja. Dia menghormati setiap perempuan-perempuan, setiap orang yang percaya dalam penantiannya. Seperti Sarah, seperti Hana. Dan lihat apa yang Tuhan beri. Seperti Elizabeth, saya berdoa mungkin di sini ada banyak beberapa perempuan dalam penantiannya hampir putus asa. Saya mau katakan,
Kisah Elizabeth ini adalah simbol bahwa Allah selalu menghormati mereka yang setia dalam penantian. Setia, setia, dan bergantung pada Tuhan. Saudara, yang ketiga, Peter, kerjain. Kerjain. Yang ketiga, perempuan sebagai alat wahyu dan kenabian. Perempuan sebagai alat wahyu dan kenabian. Saudara, dalam konteks patriarki Yahudi, Elizabeth dipakai Tuhan menjadi saluran wahyu. Dalam konteks patriarki Yahudi, Elizabeth dipakai Tuhan menjadi saluran wahyu. Saudara, ini bukan hanya sebagai ibu, tetapi juga sebagai nabi dan peneguh iman orang lain, yaitu Maria. Maria datang kepadanya, melonjaklah hamilnya, dan dia menguatkan Maria. Apapun yang kita alami, biar itu menguatkan sesama kita yang juga mungkin dalam pergumulan kerohanian mereka. Kita bisa menjadi jawaban atau peneguh untuk kita setia, sama-sama setia dalam penantian kita. Saudara, dari sini juga kita belajar arti anugerah yang menghapus aib. Anugerah yang menghapus aib. Pengalaman Elizabeth memperlihatkan